Assalamualaikum. Jumpa lagi di video pembelajaran IPA kelas 7. Pada video kali ini akan kita bahas adalah pengukuran, besaran, dan satuan. Oke, yuk kita lihat seperti apa sih pengukuran, besaran, dan satuan. Mungkin kata-kata mengukur, berapa sih panjangnya itu tidak asing lagi buat kalian. Nah, apa itu pengukuran? Pengukuran merupakan kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan alat ukur yang digunakan sebagai satuan. Nah, apa itu besaran? Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan nilai. Nah, coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah gambar wortel dan gambar meteran. Berapa sih panjang wortel ini? Panjang wortel ini misalnya 7 cm. Maka panjang ini adalah besaran, kemudian 7 cm adalah satuannya. Ditinjau dari arah dan nilainya, besaran dikelompokkan menjadi dua, yaitu besaran skalar, yaitu besaran yang hanya memiliki nilai tanpa memiliki arah. Contohnya massa, panjang, waktu, energi, usaha, suhu, kelajuan, dan jarak. Sedangkan besaran yang jenis kedua adalah besaran vektor, yaitu besaran yang memiliki nilai dan arah. Contohnya gaya, berat, kuat arus, kecepatan, percepatan, dan perpindahan. Berdasarkan jenis satuannya, besaran dikelompokkan menjadi dua, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan lebih dahulu dan tidak tersusun atas beberapa besaran yang lain. Besaran pokok memiliki ciri yang paling mudah terlihat, yaitu satuan dari besaran pokok hanya satu jenis. Besaran ini merupakan besaran dasar yang sudah disepakati oleh para ahli sebelumnya, dan sebagai besaran yang dapat membentuk besaran lain atau besaran turunan. Berdasarkan jenis satuannya, besaran itu dibagi menjadi dua, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Yang termasuk besaran pokok antara lain panjang, waktu, kuat arus, jumlah zat, massa, suhu, dan intensitas cahaya. Yang termasuk besaran turunan yaitu luas, kecepatan, gaya, volume, dan massa jenis. Ini adalah tabel besaran pokok, nama satuan, dan simbol. Besaran pokok panjang, satuannya meter, simbolnya M. Massa, satuannya kilogram, simbolnya Kg. Waktu, satuannya sekon, simbolnya S. Kuat arus, satuannya ampere, simbolnya A. Suhu, satuannya Kelvin, simbolnya K. Jumlah zat, satuannya mol, simbolnya mol. Intensitas cahaya, kandela, simbolnya CD. Ya, ini adalah satuan untuk
internasional. Meter, kilogram, skon, ampere, kelvin, mol, kandela disebut satuan pokok. Sekarang kita bahas mengenai besaran turunan. Besaran turunan merupakan kombinasi dari satuan-satuan besaran pokok. Contoh besaran turunan adalah luas suatu persegi daerah persegi panjang. Luas itu sama dengan panjang dikali lebar. Jadi ada dua besaran, besaran panjang dan besaran lebar. Berikut ini adalah tabel besaran turunan. Besaran turunan itu ada gaya, massa jenis, usaha, tekanan, percepatan, luas, kecepatan, dan volume. Ini adalah tabel untuk satuannya, ya, satuan daripada besaran turunan. Dalam suatu pengukuran yang dipakai itu adalah satuan baku. Satuan baku adalah satuan yang telah diakui dan disepakati pemakaiannya secara internasional. Satuan internasional dibagi menjadi dua, yaitu sistem MKS yang terdiri dari meter, kilogram, dan skon. Yang kedua adalah sistem CGS yang terdiri dari sentimeter, gram, dan skon. Untuk mengetahui suatu besaran itu diperlukan alat ukur. Alat ukur itu apa? Alat ukur adalah sesuatu yang digunakan untuk mengukur suatu besaran. Berbagai macam alat ukur memiliki tingkat ketelitian tertentu. Hal ini tergantung pada skala terkecil alat ukur tersebut. Semakin kecil skala yang tertera pada alat ukur, maka semakin tinggi ketelitian alat ukur tersebut. Sekarang kita bahas mengenai alat ukur. Yang pertama adalah untuk alat ukur panjang. Alat ukur panjang yang pertama adalah mistar. Mistar adalah alat ukur panjang dengan ketelitian sampai 0,1 cm atau 1 mm. Pada pembacaan skala, kedudukan mata pengamat harus tegak lurus dengan skala mistar yang dibaca. Alat ukur panjang yang kedua adalah jangka sorong. Jangka sorong dipakai untuk mengukur suatu benda dengan panjang yang kurang dari 1 mm. Skala terkecil atau tingkat ketelitian pengukurannya sampai dengan 0,01 cm atau 0,1 mm. Umumnya, jangka sorong digunakan untuk mengukur panjang suatu benda, misalnya diameter bola, tebal uang logam, dan diameter bagian dalam tabung. Jangka sorong memiliki dua skala pembacaan, yaitu skala utama atau tetap yang terdapat pada rahang tetap jangka sorong. Yang kedua adalah skala nonius, yaitu skala yang terdapat pada rahang sorong yang dapat bergeser atau digerak. Alat ukur yang ketiga adalah mikrometer skrup. Mikrometer skrup merupakan alat ukur panjang dengan tingkat ketelitian terkecil yaitu 0,01 mm atau 0,001 cm. Skala terkecil atau skala nonius pada mikrometer skrup terdapat pada rahang geser, sedangkan skala utama terdapat pada rahang tetap. Mikrometer skrup digunakan untuk mengukur diameter benda bundar dan plat yang sangat tipis. Selanjutnya kita bahas adalah alat ukur untuk massa. Alat ukur untuk massa yang digunakan adalah neraca. Banyak kita jumpai berbagai macam bentuk neraca. Berdasarkan cara kerjanya,
dan ketelitiannya neraca dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah neraca digital, yaitu neraca yang bekerja dengan sistem elektronik. Tingkat ketelitiannya hingga 0,001 gram. Yang kedua adalah neraca Ohaus, yaitu neraca dengan tingkat ketelitian hingga 0,01 gram. Yang ketiga adalah neraca sama lengan, yaitu neraca dengan tingkat ketelitian mencapai 1 mg atau 0,001 gram. Sebenarnya untuk mengukur massa ini masih banyak contoh-contoh lagi alat ukur untuk massa. Coba kalian cari macam-macam alat ukur untuk massa ya. Oke, anak-anak sekalian, sekarang kita bahas alat ukur untuk besaran waktu. Satuan waktu untuk internasional adalah detik atau sekon. Alat ukur yang digunakan untuk mengukur waktu antara lain jam, kemudian atau arloji dengan ketelitian 1 sekon, dan stopwatch dengan ketelitian 0,1 sekon. Alat ukur selanjutnya adalah untuk mengetahui besaran suhu. Termometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur suhu. Ini adalah gambar berbagai macam termometer. Jadi, untuk mengukur suhu itu digunakan termometer. Alat ukur selanjutnya adalah untuk mengetahui kuat arus. Ampermeter merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengukur kuat arus listrik yang mengalir pada suatu rangkaian listrik. Alat ukur selanjutnya adalah untuk mengetahui intensitas cahaya. Alat ukur pencahayaan adalah luxmeter. Luxmeter memiliki satuan lux yang didefinisikan sebagai satuan metrik ukuran cahaya pada suatu permukaan. Luxmeter memiliki range intensitas cahaya antara 1 sampai 100.000 lux. Alat ukur selanjutnya adalah untuk mengetahui jumlah zat. Jumlah zat dinyatakan dalam mol, di mana 1 mol adalah jumlah zat sebanyak 6,022 kali 1023 partikel zat tersebut. Namun, tidak ada alat khusus yang langsung bisa mengukur berapa mol suatu zat atau berapa jumlah partikel dari suatu zat itu. Demikianlah penjelasan Ibu mengenai materi IPA kelas 7, yaitu tentang